Selamat siang teman-teman sekalian, 2019. Ya, kita hari ini masuk ke pertemuan ke-7. Kita akan masuk materi tentang media pendidikan gizi. Mohon untuk yang teman-teman di Zoom 2, kalau nanti suara saya kurang begitu terdengar dengan jelas, silakan nanti kalian bisa menyampaikan secara langsung. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak. Ya, ini adalah konsep dasar dari media. Kenapa sih kita harus bicara tentang media? Kalau satu itu namanya medium, kalau nanti banyak namanya medium. Kita akan pakai beberapa medium alias media di dalam menyampaikan pendidikan gizi atau edukasi gizi. Kenapa kita harus pakai media? Kenapa kita harus pakai medium? Karena sebagai pengantar atau perantara pesan dari kita sampai ke penerima. Biar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Tidak salah persepsi. Itu menggunakan perantara atau pengantar. Teman-teman semuanya di sini bisa melihat ada dua gambar. Yang satu ini kira-kira proses apa, yang atas proses apa. Ada bisa menjelaskan perbedaan dari kedua gambar ini yang di ruang Maria itu village buat kalian. Apa yang membedakan dua aktivitas ini? Silakan Flo. Kalau yang gambar yang atas itu kan menggunakan media dan narasumbernya itu untuk ke semua orang. Untuk beberapa orang. Kalau yang bawah itu untuk ke satu orang. Satu orang saja. Terus ada lagi nggak bedanya selain jumlah peserta? Ada apa? Selain jumlah peserta, aktivitasnya apa? Ada yang bisa menyampaikan mungkin yang di ruang Zoom? Yang atas ini namanya apa? Yang bawah namanya apa? Silakan angkat tangan yang di ruang Maria, yang di Zoom, karena saya tidak di depan laptop, silakan langsung izin. Jadi biar saya tahu. Ya, oke, silakan. Yang bawah itu kalau nggak salah konsultasi, kalau berkonsuling yang atas. Oke. Yang di atas namanya penyuluhan. Yang bawah namanya konsultasi atau konseling. Konsultasi atau konseling sama atau beda? Tadi siapa yang bilang beda? Ini saya nggak tahu. Sendiri yang bilang beda. Apa bedanya konsultasi sama konseling? Sudah diajari itu belum? Belum? Ya iya, karena itu nanti materi saya. Itu nanti tentang konsultasi dan konseling. Tapi pernah tahu nggak bedanya konsultasi sama konseling? Atau kalian bisa menebak ini gambar yang bawah itu konsultasi atau konseling? Yang di ruang Zoom boleh memberikan pendapat. Ada 20 anak di ruang Zoom. Silakan. Yang di bawah ini konsultasi atau konseling. Meskipun nanti kita akan diskusikan juga dengan yang atas ini bedanya apa jenisnya. Teman-teman ini yang di ruang konsultasi, Pak. Silakan. Pak, kalau menurut saya antara konsultasi dengan konseling, Pak. Karena ini melibatkan dua pihak. Oke. Gimana? Maaf, suster, saya nggak begitu dengar. Silakan diomong. Kalau menurut saya bisa konsultasi juga bisa konseling karena melibatkan dua pihak. Oke, karena melibatkan dua pihak bisa konsultasi, bisa konseling. Yep. Lalu bedanya sebenarnya apa, suster? Kalau menurut saya konsultasi itu berarti si pasien bertanya gitu Pak, bertanya kepada ahli gizi tersebut. Itu kalau konsultasi. Kalau konseling itu berarti si pemberi itu dari ahli gizi begitu Pak. Oke, baik suster, terima kasih.
Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Saya takutnya nanti kita overlapping. Untuk perbedaan dari konsultasi dan konseling. Ada edukasi, jadi betul tadi yang disampaikan, di atas ini adalah edukasi atau pendidikan. Penyuluhan boleh. Bedanya apa? Ya, orangnya banyak. Di sini orangnya banyak, pemberinya satu, yang ngasih satu dengan lewat media. Kalau yang betul tadi ini bisa jadi konseling, bisa jadi konsultasi. Apa bedanya? Nanti di dalam proses. Nah, kita akan diskusikan nanti tidak ini karena kita fokus pada medianya. Kedua hal ini, ketiga kegiatan ini edukasi, konsultasi, konseling itu membutuhkan antara untuk menyampaikan pesan. Karena tidak semua orang itu bisa tahu. Nggak semua orang bisa ngerti kalau kita bicara tentang isi piring. Kalian pakai piring hadiah ya terjadi. Kalau warga di sekitar barangkali mereka nggak pakai piring karena mereka makan langsung pakai bungkusan misalnya. Mereka nggak pakai piring jadi sisa. Isi piring menjadi isi bungkus. Nah, itu nggak nyambung. Kalau bungkusannya nasi kuning kecil, kalau bungkusnya nasi padang itu kecil banget. Itu nggak sesuai. Nah, dibutuhkan media untuk menyampaikan agar pesannya itu bisa terangkat. Yang kedua, yang ini ternyata bisa juga digunakan kalau kita sebagai nutrisionis atau kalian sebagai calon nutrisionis itu ternyata kurang mampu menyampaikan pesan dengan baik. Kalian ngomong sama lansia nggak bisa bahasa Jawa di Jakarta. Kalian ngomong sama anak kecil nggak pandai mengatasi lingkungan di mana anak kecil ramai misalnya. Atau bahasanya susah nih kalau sama anak kecil, maka pakai media dengan ada gambar barangkali seperti itu. Kurang mampu menyampaikan pesan bisa dibantu dengan media. Yang kedua, ketika daya tangkap orang yang kita ajak kegiatan itu misalnya kurang baik, mereka ada hambatan di dalam berbicara, ada hambatan dalam mendengarkan. Misalnya lansia sudah nggak dengar itu jelas. Atau bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang misalnya ada gangguan penglihatan. Nanti medianya disesuaikan. Ini yang belum ada di Indonesia, belum banyak. Kalau kita suci dengan braille, ada. Tahu yang belum braille? Ya bentuknya timbul-timbul itu dari beberapa tanda, ada 6 atau sekian berapa, nanti kombinasi yang menonjol itu jadi huruf. Kita di Indonesia sepertinya belum ada pesan gizi untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan penglihatan. Maaf, tuna netra dari kecil misalnya, sehingga mereka sama sekali belum tahu sayuran itu seperti apa sih, seberapa banyak, mereka nggak ngerti pesannya, maka harus butuh media. Nah, di sini. Ketika daya tangkap pasien atau klien ini kurang, ketika mereka juga nggak paham, misalnya datang dari desa, datang dari wilayah yang literasi digitalnya kurang, literasi akademiknya juga kurang, maka kalian dengan bantuan media bisa membantu mereka untuk menangkap apa yang bisa. Terus ketika sasarannya besar, kalau pakai person by person seperti ini ngomong enak, sudah paham atau belum? Oh kurang Pak. Tapi kalau jumlahnya besar, klasikal, ini yang atas ini gambarnya cuma 7-6 orang. Tapi kalau nanti teman-teman melakukan penyuluhan edukasi gizi, satu ibu-ibu PKK itu bisa sampai 30. Karena kemarin sore istri saya kumpul PKK 50 ternyata. Itu. Apalagi nanti kalau di posyandu, orangnya datang dan pergi. Itu bakal ramai. Apalagi kalau kelas. Seperti ini sekarang ada 1, 2, 3, 4. Sekitar 20 orang di ruang Maria. Nah, 20 orang kalau saya listriknya tiba-tiba mati cuma ngomong di depan, ya enggak semuanya akan dengar.
Yang di depan mungkin bisa fokus, yang belakang mungkin enggak. Sama seperti ibu-ibu seperti itu. Ketika jumlah targetnya besar, mereka butuh media. Ada lagi enggak manfaat dari penggunaan media? Atau kapan kita menggunakan media? Atau sampai menggunakan media itu untuk case seperti apa? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Ada lagi? Oh, sorry. Ada lagi nggak yang di ruang Zoom mungkin solusi di dalam komunikasi ketika ada masalah di dalam komunikasi? Masalah dari penyampainya kita ternyata nggak pintar ngomong. Kita ternyata nggak pintar menyampaikan pesan satu persatu secara umum. Kita ternyata kurang begitu percaya diri ngomong di depan banyak orang. Apalagi ini pertama kali saya menetap ngomong di depan banyak orang. Saya terkaget sehingga nggak percaya diri dengan bantuan media. Itu kalau dari sisi kita pemberi pesan. Kalau dari sisi penerima pesan, mereka kurang memahami. Ketika mereka ada lagi enggak sisi di antara kita atau di antara para peserta atau mungkin hal yang lain yang bisa ditangani dengan adanya ini. Yuk, ada yang bisa kasih video? Ya. Mengefisiensi waktu, bisa jelaskan? Misalnya orangnya tuh jadi kalau misalnya apa media itu kita sudah menyampaikan kalau misalnya ada media bisa saja kita menyampaikan atau menjelaskan berulang kali supaya orangnya itu penjelasannya itu paham gitu. Oke. Kita mengefisiensikan waktu. Misalnya tadi yang ibu di podcast mereka datang dan pergi. Nggak datang secara bersamaan seperti kuliah ini. Kalau kuliahnya secara bersamaan, saya bisa ngomong dari awal, kalian mengikuti dari awal. Tapi kalau ibu-ibu posyandu datangnya ada yang setengah 11. Misalnya mulai jam 10, ada yang datang jam 11. Ada yang ingin kasih, datang jam setengah 10 sudah hadir. Misalnya. Maka kita bisa berkali-kali ngomong nih, untuk informasi yang sama. Nanti pasti ditanya, saya telat, mohon maaf, bisa disampaikan lagi enggak? Kalau kita punya media, dibagikan ke mereka, mereka bisa baca. Kalau ada pertanyaan, mereka bisa memberikan klarifikasi. Kalau misalnya saya mungkin lupa tentang oke, efisiensi waktu. Ada lagi? Sebagai penarik perhatian terima pesan, Pak. Oke, bisa jelaskan, Greg. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan media itu suatu penjelasan pesan itu tinggi, jadi bisa fokus itu. Ini bersama dengan daya tanggapan itu. Oke, biar lebih menarik, ya bisa. Kalau kalian, saya nggak ngerti, kalian bisa mencermati atau ini kita sedang edukasi juga nih. Saya sedang mengajar kalian tentang materi ini. Ini salah satu proses pendidikan. Nah, kalian bisa cermati orang-orang, dosen-dosen, pengajar yang menggunakan media relatif penuh. Tulisan semua, penuh. Tapi enak itu kalau maksimal 8 baris. Itu pun enggak, itu pun fontnya gede. Enggak semua buat dibaca, dilihat terus-menerus. Ini saya belum pindah slide nih dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada beberapa spasi enak, relatif enak. Tapi ada pengajar seperti saya dulu, ketika saya kuliah masih menggunakan OHP. Tahu nggak OHP? Yang pakai lampu yang disorot, nanti dosennya datang dengan tas, dia pakai plastik presentasi, dia tempelkan plastiknya di OHP, nanti akan muncul di layar refleksinya. Saya dulu semester 1 sampai 3 masih seperti itu. Ada LCD kayak gini, ada, tapi tidak semua ruangan waktu itu di Undip seperti itu. Masih menggunakan OHP. OHP nggak mungkin ada gambar-gambar ilustrasi. Nggak semua dosen punya keterampilan menggambar. Sehingga semuanya isinya tulisan. Itu pun tulisan tangan.
karena belum ada printernya. Jadi harus tulisan tangan, yang orangnya bagus ya bagus tulisan. Kalau enggak ya enggak jelas tulisan. Nah, dengan adanya media yang lebih baik sekarang, maka penjelasan lebih menarik. Ada penjelasan tentang gambarnya seperti ini. Nah, tapi kalau medianya salah, tidak sesuai, atau bahkan sama sekali tidak ada media, nggak menarik. Setengah jam oke. 100 menit kuliah biasa, udah ngantuk kan. Nah, dengan adanya media bisa membantu membuat daya tariknya lebih banyak. Apalagi kalau medianya berbeda-beda. Apa media yang berbeda-beda, nanti akan ada slide tentang kenapa semakin kompleks suatu media itu semakin baik penyampaiannya dan diterimanya, pesannya juga semakin. Yani, terima kasih. Ada lagi barangkali? Apa pentingnya atau apa urgensinya kehadiran media di dalam pendidikan gizi? Yang di ruang Zoom boleh ikut berpendapat, silakan. Apa urgensinya atau pentingnya hadirnya media? Atau kalau nggak ada media, ada dampak apa? Saya ada yang bisa sampaikan? Komunikasi ini kan kita berkomunikasi. Komunikasi itu saya dengan kalian. Di antara saya sama kalian ada medium perantara. Kalau ini ada masalah juga susah. Maka tadi saya ketika belakang menyampaikan ke teman-teman di Zoom, suara saya terdengar atau tidak. Kalau ini ruangan lantai 3 relatif sepi nih, enak kembali. Tapi kalau di pinggir jalan di bawah di lantai 1 banyak motor lewat dan yang lain banyak gangguan. Bagaimana jika saya nggak menggunakan media apapun, misalnya mati lampu? Susah. Pesannya susah karena apa? Di dalam hubungan saya ke kalian itu terganggu, terdistraksi. Nah, dengan adanya media menjadi meminimalkan. Ada suara mobil, motor, bahkan mungkin pesawat. Ini kan sekarang lagi banyak pesawat latihan di bulan puasa. Nah, pasti bakal mengganggu suara. Adanya media, teman-teman masih bisa tetap fokus. Nah, selain itu, media juga menjadi komponen intervensi gizi. Ini ada hubungannya dengan asuhan gizi. Di asuhan gizi ada ADME. Di intervensi itu nanti ada banyak. Intervensi itu ada 5 jenis. Edukasi gizi, kita sedang belajar. Konseling gizi, kita akan belajar nanti setelah UTS, konseling. Terus kemudian kalau konsultasi nanti ada mata kuliahnya sendiri semester 7. Terus ada intervensi berupa pemberian makanan, ada intervensi berupa kolaborasi dengan tenaga medis. Jadi di intervensi gizi nanti ada pendidikan gizi, edukasi gizi, ataupun konseling gizi. Semuanya menggunakan media. Jadi media itu menjadi bagian dari intervensi gizi. Nah, apa media, fungsi dari media tadi? Biar nggak semuanya itu ngomong, nggak semuanya itu verbal. Kalau verbal, ya maka cuma satu indera yang dipakai, telinga. Syukur-syukur kalau nyatet. Ibu-ibu mana ada yang ke puskesmas, ke posyandu bawa catatan? Nggak ada. Belum pernah ada ibu-ibu bawa catatan, kecuali catatan tentang urunan iuran berapa, arisan berapa, sekalian catatan tentang anaknya aja kadang lupa. Nah, jadi tidak terlalu verbalis, biar tidak semuanya lewat satu indera pendengaran saja. Yang dipakai banyak, mata ikut dipakai. Ya, di sini memperjelas pesan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu, ruang, tenaga, sama daya indera. Tadi, ruang misalnya ketika jumlahnya banyak. Ketika saya hari ini nih, dimensi 2 dimensi nih hari blended. Saya menyampaikan pesan teman-teman di Zoom, Suster Sentirah lagi ada urusan, Vero sedang sakit, Maya sedang menemani ayahnya di rumah sakit, ada siapa tadi ya? Ada beberapa anak yang sedang sakit. Teman-teman yang sedang tidak sakit ada hadir di kampus. Kalian dapat pesan yang sama. Karena saya pakai media. Medianya pun
Bisa kalian lihat di sini dan bisa. Nah, jadi mengatasi masalah uang. Waktu juga sama saja. Ketika lansia, misalnya ini sama daya indera. Lansia nggak bisa baca. Baca pun bisa, tapi nggak bisa lihat dengan jelas lagi karena sudah sepuh. Kalian masih lihat, kalian masih gambar, dibawa pulang buat dibaca sama cucunya. Kan? Masalah waktu bisa. Kalian dapat presentasi saya publish juga ke YouTube. Kalian bisa putar lagi. Tahun depan bahkan kalau mau ikut mata kuliah ini lagi. Nah, ada masalah waktu. Tenaga juga sama. Ya, saya nggak ngomong berkali-kali. Nanti ini ruangan ini biasanya buat kuliah, buat seminar. 200 orang bisa. Kalian hari ini 10%-nya aja. 20 orangan. Bayangin kalau nggak pakai media, ngasih 200 orang jendrek-jendrek, jejer-jejer semua kayak webinar kemarin, seminar biasanya. Harus teriak-teriak untuk pesannya agar Vianney di ujung depan sampai nanti kembali di ujung sana ada orang, nangkepnya sama. Kalau pakai media, nanti kita masih tunjukkan LCD misalnya, atau slide-nya juga digedein kayak gini ya, semuanya bisa dapat informasi yang sama. Daya indera dan tenaga tadi sudah jelas. Tapi kita menyampaikan nih, biar lebih menarik, ada gairah buat belajar. Saya dulu ketika presentasi menggunakan OHP, ya nggak punya daya gairah buat belajar. Mau difotokopi nggak boleh, harus dicatat. Karena kalau difotokopi pasti hilang. Itu kalau kertas itu kalau difotokopi hilang, kok kertas bentuknya plastik. Ada yang belum pernah lihat? Plastik OHP pernah? Ada yang belum pernah? Belum. Bentuknya seperti mika bening. Nah, di atas mika bening, seorang dosen zaman dulu itu menuliskan pakai tinta yang anti air. Pakai di atas mika bening F4 ukurannya, mereka menuliskan presentasi dengan tinta yang anti air. Jadi dia menuliskan pakai spidol anti air yang nggak bisa hilang. Nah, kalau sudah itu nanti mika tersebut kalau mau dipresentasikan kayak LCD kayak gini, itu nanti ditempelkan di proyektor yang ngeluarin cahaya kayak gini persis, tapi di meja. Nah, nanti tinggal ditempel kayak gitu. Nanti dia akan terrefleksikan ke dinding. Bukan ke layar, kita punya layar nggak dipasang, tapi ke dinding. Kalau ke dinding, di dinding ada papan tulis, ya nanti terpotong papan tulis juga. Nah, kita melihat berdasarkan itu. Nanti kalau mau ganti slide, dosennya akan mengambil plastik selanjutnya, tempel lagi. Bisa kebayang. Kalau nggak ada listrik, ya mati. Itu pun warnanya kuning atau nggak hijau. Maka sepanjang hari hanya melihat warna kuning dan hijau. Dan ruangan harus gelap. Karena kalau nggak gelap, misalnya kayak gini kita masih melihat cahaya dari jendela, kalau nggak gelap, ya dia nggak bisa. Mirip, sistemnya mirip seperti film bioskop. Nah, persis seperti film bioskop. Karena ditempelin. Nah, itu saya pernah mengalami 2007-2009 ketika awal-awal kuliah. Setelah itu prodi beli banyak LCD ini, kita baru pakai LCD. Nah, ketika zaman itu nggak bisa diperbanyak, harus nyatet. Jadi mau nggak mau, maka ingatannya sampai sekarang masih ada. Karena nyatet. Karena kalau nggak nyatet, nggak mungkin bisa mau HP difoto. Dulu pernah. Karena nggak bisa nyatet, misalnya nilu moto presentasi dosen. Nggak boleh. Nggak sopan. Dulu kamera cekat gitu ada suara, nggak bisa di silent. Dulu kamera paling bagus masih VGA, layar depan ini. Saya paling punya HP paling bagus versi dulu adalah N95, 8 megapiksel 1 megapiksel. Itu terbagus saat itu, sekarang sampai puluhan ya. Itu kalau di zoom pecah, enggak ada soal. Zoom pecah. Nah, maka dulu kami kalau mau kuliah, agar informasinya bisa tersampaikan, karena dosen tidak memberikan catatan tadi, maka kami punya MP4 recorder.
Bentuknya seperti alat ini. Perekam suara. Pernah pakai? Pernah lihat? MP3 player itu bisa buat rekam. Bentuknya seperti ini persis. Nanti di ujungnya ada knob USB-nya. Touchscreen ke komputer buat seperti USB, seperti flash disk. Tapi itu MP3 player. Nah, itu bisa buat rekam juga. Jadi teman-teman kami saat itu di meja dosen gini berjentret-jentret itu, berbaris-baris itu. MP3 player kamu beraneka macam merek dan bentuk buat merekam dosen. Setelah itu didengarkan. Nah, sekarang sudah tidak pakai itu. Sekarang pakai media sosial. Termasuk saya mau publish ini di YouTube. Harapannya bisa didengar terus-menerus. Kemudian ini memungkinkan belajar mandiri. Ketika saya ambil contoh lagi lansia tadi. Sering, misalnya kemarin Sabtu, besok Selasa, besok Sabtu, Kamis minggu depan, saya bersama beberapa dosen itu akan melakukan edukasi gizi tentang diabetes ke lansia. Pemeriksaan glukosa darah juga sama pelatihan. Nah, kami sedang membuat media-medianya juga. Kenapa? Karena lansia bulan puasa datang ke balai warga itu harus dibantu, sampai di sana nggak bisa pemahaman dengan baik, maka butuh media. Nanti medianya kami berikan ke mereka, selain kami jelaskan, nanti biar orang yang nganter itu bisa menjelaskan pula. Jadi mereka bisa belajar secara mandiri dengan media. Yang paling penting adalah kalau kita memberikan edukasi rame-rame, ini yang kelima yang paling penting. Rangsangannya sama. Saya dari jam 10 sampai jam 11 ini, setengah 11 sampai jam 11 ini ngomong hal yang sama. Seharusnya via Nilu, flow sampai di ujung ada break dan yang lain itu harusnya terima pesan yang sama di ruang Maria maupun di meeting Zoom. Harus sama rangsangannya. Saya tidak menspesialkan Nilu. Nilu, ini saya punya contoh media, tak kasih ke kamu, yang lain nggak lihat. Enggak. Jadi semuanya punya rangsangan yang sama. Pengalamannya juga sama. Karena kalian mendengarkan saya secara bersamaan. Kecuali nanti jika ada yang nontonnya lewat YouTube. Nah, barangkali tidak begitu mendengarkan ketika Kiai Greg tadi menyampaikan pendapat. Karena di record sama laptop, mungkin nggak begitu dengar. Nah, maka nanti persepsinya bisa berbeda. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah agar di antara kalian itu punya persepsi yang sama. Oh, media itu seperti itu, bentuknya, manfaatnya. Gitu ya. Itu adalah fungsi dari media. Nah, ini apa sih? Pentingnya pakai media? Apa sih keunggulan kalau kita itu menggunakan media? Apapun medianya. Kalau kita menggunakan media di dalam penyampaian edukasi kesehatan, maka akan lebih seragam. Misalnya kalau memberikan pendidikan tentang cuci tangan, ya medianya ini. Maka mau dimanapun tempatnya, medianya itu. Alatnya itu, pesannya itu. Jadi seragam. Agar lebih menarik, tadi Greg sudah menyampaikan, interaktif, terus waktunya jadi berpendek, hemat tenaga. Bayangin kalau aja via-nya harus kurang berkali-kali. Informasi karena apa dan telat. Nah, tujuan saya kan memberikan pendidikan yang sama. Kamu telat, level pengetahuannya dan pemahamannya harusnya juga sama. Maka saya berikan ulang. Saya capek. Itu kalau di kelas kalian datangnya disiplin, saya nggak capek. Tapi kalau nanti di lapangan, teman-teman yang berhubungan dengan masyarakat, kalian akan relatif butuh tenaga yang lebih banyak. Kecuali di sekolah. Kalau sekolah mereka akan datang. Tapi kalau di masyarakat enggak. Saya kemarin Sabtu ada pemeriksaan glukosa darah lansia. Datang sendirian, saya pikir mulai jam 10, saya datang jam 9, saya masih mampir ke minimarket, beli kopi, beli roti. Biar melek seharian.
Saya mau rencana minum di depan balai warga sambil menunggu. Lebih baik saya nunggu. Tapi ternyata jam 9 sudah ada kader. 9:04 sudah ada 3 lansia menunggu. Padahal jadwal saya jam 10. Dan kemarin sampai 11:30 masih ada yang datang. Jadi saya selesai jam 10:30 karena dibantu 2 teman dari nurse, 50 lansia sudah kami toplos untuk satu darah buat ambil glukosa darah kemarin. Saya ikut membantu dokter. Bapak, masih ada yang datang lagi enggak? Ada, sebentar, masih di toko. Jadi masih beli sesuatu di warung, terus kami harus menunggu dulu. 1 orang aja 10:30. Krik-krik dari 10:30 karena nggak ada hal lagi, sudah selesai. Nah, orang tersebut datang, ya kami sambut. Orang ke-50 kemarin. Lansia ke-50. Nah, snacknya masih ada. Jadi kami masih memberikan snack walaupun puasa. Nah, saya harus menjelaskan ulang, Bapak, selamat pagi, selamat siang, sudah siang Bapak. Ini kami dari Panti Rapin memberikan pelayanan, pemeriksaan glukosa darah, bla panjang lebar saya ngomong itu. Boleh ambil darahnya Pak? Boleh. Mana tangan mana? Tangan kanan, tangan kiri diperiksa. Terus apalagi Mas? Oh ya saya jelaskan dulu. 133. Artinya apa? Oh ini dijelaskan lagi. Panjang saya jelasin. Bapak besok ada pengambilan lagi. Saya bilang tanggal 28. Oh ya saya jelaskan. Bayangin saya harus ngomong berapa kali hal tersebut ketika orang lain datang ke meja saya. Itu capek. Kok nggak pakai media, Pak? Di meja saya banyak alat medis. Kalau pakai media susah, jadi saya mau nggak mau menjelaskan dengan undangan. Medianya undangan. Jadi nggak terstandar. Tapi saya berikan coret-coretan. Ini angkanya. Itu ngomong sama lansia yang khawatir kemarin 120, kemarin itu 107. Mas 107 itu tinggi banget Mas. Saya khawatir kenapa-napa ini biasanya saya nggak setinggi itu. Padahal kalau buat puasa itu masih normal. Itu menjelaskan sama lansia berbeda dengan menjelaskan sesuatu ke kalian. Ketika menjelaskan sesuatu ke kalian masih bisa santai, nggak masalah. Tapi ketika sama lansia, enggak. Kemarin ada yang 320. Itu tinggi banget. Normalnya itu kalau tidak puasa 126. Itu kemarin puasa 320. Apa? Memang diabetes ya? Iya. Kebetulan hari ini belum minum obat. Saya kesini dulu. Oh iya. Agak tinggi Pak. Oh enggak apa-apa, biasanya 500. Santai banget. Sedangkan lansia yang lain 107 khawatir terus. Sampai pulang Mas saya antar yuk. Saya di rumah punya alat, dicek lagi di rumah. Nggak percaya sama alat yang saya punya. Itu lansia. Nah, nanti kalian setiap punya responden, setiap punya target, beda umur, beda jenis kelamin, beda pendidikan, beda apa lagi tempat tinggal, itu nanti beda sosial, kasta sosial itu nanti beda-beda. Jadi kalau teman-teman memahami mereka, tahu apa yang disampaikan. Kalau sama kemarin saya marahi teman-teman Mas. Karena ngomong sama yang 300 itu normal, saya langsung marah. Karena kalau normal, ya dia santai-santai aja. Orang tersebut, itu normal kok, ada 300. Nah, itu nggak normal. Sampaikan aja kalau itu nggak normal. Nanti khawatir, nggak apa-apa. Kita sampaikan kalau nanti biar nggak khawatir, kita harus punya sequence kegiatan. Karena saya nggak melakukan pengecekan aja. Saya akan memberikan edukasi, saya akan memberikan pelatihan, saya akan memberikan pemeriksaan yang kedua, jadi pre-post. Nah, kalau kamu tinggi, ya kamu hadir besok. Kalau kamu tinggi, kamu dengarkan apa yang kami sampaikan. Sehingga pemeriksaan berikutnya, kalau bisa, tekanan darah, glukosa darah itu bisa cukup. Tinggi nggak apa-apa. Tapi perlu disampaikan. Nah, itu kita perlu, jangan ngayem-ngayem gitu membuat tenang. Orang lain padahal dia
300. Kemudian di sini edukasi bisa kapanpun dan dimanapun kalau kita pakai media, dan ada peningkatan sikap yang positif. Senang ngikutin dengan baik kalau kita pakai media. Dan kita juga bisa fasilitatif. Enggak selalu kita sebagai nutrisionis ataupun mahasiswa gizi ngomong. Biarkan mereka juga, para peserta bisa memahami, membaca secara mandiri materi yang disampaikan di media. Kita hanya menjadi fasilitator. Nah, ini yang saya ingin tekankan ke teman-teman. Ketika nanti kalian akan melakukan presentasi apapun, presentasi di edukasi, presentasi kuliah, jangan baca slide. Slide hanya untuk poin-poin saja. Sisanya penjelasan, narasi, contoh, dan kalau kalian kontribusi media dari tim Anda itu tahun 85 ada 8, satu penyampaian pesan kesehatan sampai 8 peran nutrisionis berubah ke arah yang positif menjadi fasilitatif. Ya kalian bisa baca sendiri. Maka nanti kalau presentasi jangan membaca slide full karena sampel kita, responden kita, klien kita itu sudah bisa baca. Itu hanya untuk media saja, poin saja. Oke, ini yang saya sebut sebagai kerucut pengalaman. Ya, semakin ke bawah itu semakin membekas pengalaman. Tadi disampaikan, kalau kita hanya membuat, saya misalnya ketika kuliah dulu pakai Ovaltine, hanya bisa baca, maka hanya satu indera yang dipakai. Ternyata daya ingatnya hanya 10%. Maka mau tidak mau selain membaca, saya perlu mendengar. Walaupun dulu kalau saya ruangan kelasnya itu mungkin seperempat ruangan ini. Kecil. Ada ruangan yang kecil di ruang multimedia yang kecil banget. Jadi kalau mau keluar itu orang harus memundurkan lututnya dulu. Ya saya bisa keluar. Kursi tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Kursinya masih seperti yang kalian pakai sekarang. Geser pun sudah nggak bisa, karena sudah benar-benar persis. Yang jadi permasalahan, maaf ya, kalau berada di kampus besar, satu kurang, dua dia nggak bisa. Maka biasanya dia duduk di belakang, tapi kursi bisa ditarik di luar dari baris. Dari piano sampai ujung sana ada baris. Dia posisinya belakang seperti misalnya. Ruangnya sesempit itu. Nah, kalau ruangnya sesempit itu, yang di belakang baca nggak kelihatan, juga nggak dengar karena ini mending ruangannya saya teriak ini masih jelas. Dulu pakai megaphone, pakai sound system yang kayak buat orang senam itu bentuknya kotak, ya putih itu, nanti ada garis-garis gitu. Ketika ngomong menggema kemana-mana, yang di belakang teman-teman yang agak sedikit bandel ya dengerin musik aja pakai MP3 itu, nggak kedengeran juga. Mau baca nggak dia dengerin juga nggak jelas. Saya sudahlah datang aja yang penting kuliah. Apa nangkep nggak? Enggak. Yang di depan aja dengerin nggak nangkep apa boleh dia di belakang. Nah ini dia ketika mendengarkan itu 20% dia dengar. Ketika presentasi medianya ada gambar, bahkan video itu gambar itu gerak, maka 30% ingatannya itu bisa nangkep. Di awal-awal semester, kalau sama semester 1, 2, 3, 4 paling tidak, saya masih memberikan media berupa video dari TED. Karena itu yang memberikan informasi tentang kesehatan. Saya harus memutarkan video. Kenapa? Ya, ini mata yang melihat, akan gambarnya juga gerak, jadi kalau diikuti dengar, semakin banyak apa namanya indera yang dipakai, semakin tinggi ingatan. Itu kalau dari sisi saya, kalian cuma nonton, dengerin, nyatet. Tapi ketika kalian dilibatkan, itu akan lebih ingat. Misalnya, ketika ada workshop, kalian bisa ikut praktik, tapi di
ruang kelas, tapi di setting tertentu misalnya. Ada yang buat ada. Karena saya kemarin melakukan ini, jadi saya indra peraba yang terlibat di situ. Nah, makin bagus lagi adalah ketika teman-teman dibawa ke rumah sakit secara langsung. Saya selalu memberikan edukasi tentang diet atau tentang mewawancarai pasien. Nggak ada pasiennya, saya cuma ngomong, kalian mendengarkan. Kalian berbagi peran. Yang jadi pasien, lo jadi nutrisionis. Tapi ini bukan pasien, cuma peran aja. Ini ada workshopnya. Tapi untuk lebih jelas, ini lo harus dibawa ke rumah sakit. Cari pasien. Pasien. Maka tahu bagaimana rasanya diusir. Sama yang karena jam segini itu pasien lagi ngantuk. Kok marah kita? Kita karena pernah usir. Nanti kalau kalian semester depan itu praktek langsung di lapangan. Kenapa ya? Karena ini akan punya experience yang nyata. Bayangin ketika teman-teman di kesehatan kuliah daring full, ya hanya 70% saja tingkat pemahamannya. Padahal nanti teman-teman keperawatan harus pintar nyuntik, harus pintar memberikan edukasi tentang obat. Teman-teman gizi harus pintar meracik. Hanya di praktek di rumah, di rumah nggak ada alat ini ya sudah makan. Saat itu saya ingat nggak punya orang untuk bikin adonan tepung yang dihaluskan, ada yang pakai botol. Ya nggak mau. Ingat toh, ada keterbatasan ketika kalian tidak di dunia nyata, di setting secara nyata. Ini sama. Ketika nanti, ini dari kemarin saya memberikan penjelasan, nanti di posyandu lansia, posyandu balita, di bayangan kalian masih angan-angan aja. Oh, balita itu kan, oh saya kan pernah satu kali, tapi cuma lihat karena yang pegang Vianney. Ini cuma lihat, oh ya kak, gitu susah. Kebetulan yang balita diangkat, enak. Kalau balitanya rewel, minta ampun, kalian belum tahu nih. Nah, saya ngomong soal lansia itu sensitif. Itu pengalaman saya kemarin Sabtu pun. Tapi kalian belum pernah di posyandu lansia. Pernah atau belum? Nah, lu di mana lansia? Oh, semuanya enak ya lansia. Ya, ada lansia-lansia yang enak. Kebetulan lansia yang kemarin agak ngeyel sama saya, dia itu status sosialnya bagus di marga. Dia cukup terpandang, tidak hanya ekonominya, tapi juga status secara sosial di masyarakat Jawa itu dia sangat dihormati. Jadi dia punya power buat bilang enggak. Panti rapin kok rak nggawa tensi, kok mau gula darah tok, aku ditusuk-tusuk tok. Itu kritik ya Mas Yon. Ini kemarin saya dikritik. Sana saya nggak bawa tensi, saya nggak punya keterampilan menensi. Saya dibawa dikritik saya kemarin. Ya nggak bawa, baik Pak, nanti saya bawa di pertemuan kedua. Saya nggak percaya ini kalau hasilnya gini. Nanti saya mau cek lagi di rumah. Ya padahal kalau glukosa darah sekarang dicek, nanti dicek berbeda. Besok nanti sore dicek makin berbeda lagi. Alatnya beda, yang ukur beda, waktunya beda, itu nanti akan beda. Jadi sensitif. Nanti teman-teman itu baru lansia. Nggak ada yang mau ngambil lansia ya. Nggak ada yang mau ngambil lansia buat edukasi mau. Nilu sudah dapat tim? Sudah dapat di mana Nilu? SMP Stero itu di mana? Di Lampung Gading itu. Oh iya, Surya di Nekatan. Itu yang Tirto Dipuran Barat. Oke. Saya belum pernah. Cuman kumpul itu
punyanya si B juga Pak. Sepedaan pernah saya. Ya, itu SMA saya nggak ada yang lansia ya. Karena saya lebih sering pengalaman saya di lansia sama balita. Kalau yang di remaja jarang SMP. SMA ya, kalau SMP belum jarang. Nah, karena yang ekstrim-ekstrim. Belum lagi nanti kalau teman-teman, ini di gizi ya. Saya pengalaman di LSM. Jadi di bawahnya BKKBN, saya ikut suatu LSM di Semarang saat itu memberikan edukasi kesehatan ke lokalisasi terbesar di Semarang. Kita datang disambut dengan wah pemandangan gitu ya. Baru ngomong ini itu ya tidak semuanya mendengarkan dengan baik. Ada yang kami Bapak Ibu ya. Ibu Mbak semuanya monggo saya bukan polisi moral di sini tetapi saya dalam tanda kutip polisi kesehatan. Silahkan tetap bekerja tetapi dengan aman. Bekerja dengan aman seperti ini. Wah mahal. Baik, ya sudah kami menyediakan juga. Jadi kami membagikan alat kontrasepsi ke mereka. Nah itu nggak semua orang bisa mau ngomong sama mereka. Datang aja belum tentu mau. Kita merasa posisinya jauh lebih baik bagi mereka. Jadi aku nggak mau itu. Nanti teman-teman ketika sebagai tenaga kesehatan tidak lagi ada moralitas. Semuanya sama. Statusnya sama. Mereka bekerja sebagai apapun, ekonominya seperti apapun, kalian tetap memandang secara objektif. Nanti siapapun itu. Enak nggak enak? Kalian pernah diusir? Kalau belum pernah ke pasien, kalau nanti pernah ke pasien dan pernah diusir, jangan sakit hati. Karena kita nggak tahu pasiennya sedang nggak enak, diajak ngobrol. Apalagi gizi datang kan intinya cuma wawancara. Bapak makannya gimana? Sudah tahu rumah sakit itu makanannya kayak gini mas. Saya masih ditanya. Terus nggak habis kita komentarin. Nanti kita datang pertama kesan masih oke lah. Wah ada mbak yang cantik nih datang atau mas yang ganteng. Silakan ada apa mas? Tapi kalau isinya ternyata ditanya-tanya dan kita kan kalau sebagai gizi harus datang 2 kali 3 kali sehari datang 3 kali saya buat ngecek komstok pagi, komstok siang, komstok sore itu saya ngecek datang 3 kali sehari. Saya datang 3 hari jadi saya 9 kali datang dengan pertanyaan yang relatif sama. Mau datang aja pura-pura tidur. Itu ketika kita datang isinya cuma ngomong mewawancarai mereka, yang mereka juga nggak begitu suka. Nah, bagaimana cara kita melatih komunikasi itu agar mereka senang? Maka saya waktu itu bawa media. Kalau pakai medianya namanya food model, pernah lihat ya food model? Buah, sayuran, minuman, makanan dalam bentuk kayu atau gabus atau busa atau plastik yang seakan-akan nyata. Itu dulu saya punyanya itu ya, saya bawa 1 tas. Apel, sebentar Pak. Saya nyari apel, aduh apelnya ketinggalan, nggak ada. Ya. Saya ya selain apel, ya apel sih gitu lah Pak. Ini saya punyanya jeruk, ya seukuran ini Pak. Tapi apel di rumah saya lebih gede itu Pak. Susah lagi, karena nggak lengkap. Terus kan ada pakai beras, nasi, isi piring. Masa piring jeli banget itu piring kataan gitu. Ya itu kemarin kan kalau 100 gram porsi nasi itu kan pakai piring yang kecil ya. Kalau food model itu piringnya kecil. Nah itu sebenarnya kalau di rumah pasien itu dijadikan tataan minum teh atau kopi. Karena ya seperti itu. Nah itu kalau di food model itu jadi piring model. Padahal kan harusnya piring yang pakai gede gitu. Tidak ada orang makan pakai piring sekecil itu gitu. Tapi karena itu hanyalah model, harusnya kan perbandingan 1:1. Piringnya segitulah 20-30 cm ya, modelnya juga segitu. Tapi ternyata, nah sekarang sudah ada buku foto makanan. Jadi untuk menggantikan food model ada buku foto makanan, covernya hijau. Kalian sepertinya bisa download itu di Depkes. Itu isinya ratusan makanan dalam porsi besar, kecil, sedang. Tempe potongan besar, tempe potongan kecil, tempe potongan sedang seberapa, maaf,
gramnya berapa itu bisa dilihat. Termasuk beberapa jenis jajanan. Semakin banyak organ yang dipakai, indera yang dipakai, semakin nangkep. Maka kalian punya praktek. Mau nggak mau pandeminya kayak gimana, kalian harus hadir. Suatu saat harus hadir. Kemarin saya memberikan kesempatan anak 2017, prakteknya itu blended. Di rumah sakit tidak bisa ke pasien tuh, saat itu 2017, sekitar Desember 2020. Itu kan sedang gawat-gawat. 2020, Desember 2020. Itu sedang gawat-gawatnya COVID di Indonesia, sehingga boleh ke rumah sakit tapi cuma di ruangan anestesi saja. Anestesi yang mencarikan pasien, anestesi yang tanya. Jadi mahasiswanya sudah dapat data mentah langsung. Kemudian angkatan 2018 kemarin Desember 2021 itu mereka bisa mengunjungi pasien secara langsung tapi terbatas, nggak total semua pasien, hanya beberapa pasien yang diizinkan. Pengalamannya berbeda. Ketika saya mereview laporannya, kinerja mereka itu berbeda betul. Orang-orang yang tahu jadi sama orang-orang yang menggali data dari awal. Nah, ini nanti teman-teman Desember 2022 kalian yang akan ke lapangan, ke puskesmas, ke rumah sakit, ke instalasi gizi, praktek langsung. Masak ya masak langsung, bukan masak virtual. Bukan masak di rumah terus dipresentasikan. Itu kayaknya enak ya, kayaknya. Bagaimana penguji bisa lihat kalau nontonnya pakai Zoom? Nah, itu semuanya nanti akan diperbaiki ketika teman-teman punya real experience. Semakin bagus. Maka ketika memberikan edukasi gizi, jadikan para peserta terlibat langsung. Kalau mereka cuma duduk dan diam, yakinlah informasimu hilang. Mereka tadi ngomong apa? Gak ngerti, saya cuma tahu itu dari Panti Rapih. Mungkin perawat muda. Dan gizi. Padahal mahasiswa. Ya. Kemarin pun saya dibilang sama yang sepuh itu tadi. Nah, kuliahmu lancar. Iya, masih mengira saya mahasiswa. Saya bilang, padahal sudah dijelaskan sama ketua kampungnya. Ini dosen-dosen sama dibantu mahasiswa. Saya masih didoain. Tak dongake lancar kuliah ya. Ning Panti Rapih kuwi ya. Enggak nyambung. Jadi enggak apa-apa, lansia. Masa saya mau bawa? Ya. Bentar ya. Nah, di sini kalau yang dipakai adalah simbol purple, ada tulisan. Ya, maka semakin sedikit pengalaman yang nggak nangkep. Kemudian nambah lagi kalau pakai visual. Wah, ada simbol purple itu makin nangkep. Saya materinya apa dulu, jelasin aja deh. Ya, nggak nangkep. Kemudian pakai suara atau film statis. Film yang diem aja. Banyak film statis itu film tertentu ya sebenarnya. Terus film yang bergerak, kemudian naik sampai nanti ada drama, ada role play, simulasi di bawah. Sampai ke pengalaman langsung. Field trip. Kemarin di teman-teman kalian field trip itu pengalaman paling bagus itu kalau ke lapangan langsung. Lihat langsung bagaimana cara membuat ini, membuat itu, ketemu pasien yang sebentar lagi meninggal, mewawancari orang yang sebentar lagi meninggal, keluarganya apa, kita harus tanya-tanya. Itu karena etik antara ini kalau saya nggak ambil data, kalau ngambil data sepertinya orangnya masih memperjuangkan kehidupan. Saya pernah di Sarjito ambil data, saya tahu dia hidupnya agak lama lagi karena sudah
buat ngomong susah, nggak ada keluarga yang mendampingi, pasien B20, HIV AIDS, masih muda, saya Islam. Tugas saya sebagai menggali kita ya, maka saya menggali. Tapi saya tahu nih, besok saya mungkin nggak akan bertemu sama dia. Ternyata memang betul. Besok sudah nggak ada karena memang sudah komplikasi. Jadi mau nggak mau ya tetap harus disampaikan. Informasi tetap disampaikan. Saya tetap menggunakan media. Harus berhati-hati. Saat itu bertemu dengan pasien DGC, pasien B20, nah B20 biasanya juga plus dengan DGC. Nah itu harus pakai bahasa yang sekarang kalian kenal ketika di kasus COVID ini. Jadi harus pakai bahasa mereka nggak tahu kita cowok atau cewek, kita siapa juga nggak ngerti, mana sesuatu bukan mereka nggak ngerti. Kita tampil dengan model kayak itu bahwa media setelah keluar dari ruang isolasi harus disupport ini. Dan saya pernah mengalami karena kalau ya kita kena TBC, bukan kayak B20-nya, tapi kena TBC. Nah, itu ruang isolasi isinya apa? Jadi harus berhati. Jadi ketika pengalaman langsung, saya bisa cerita. Kalau saya tidak punya pengalaman langsung, ya klik-klik. Ini teman-teman kalau pengalaman langsung paling bagus. Paling jelek itu kalau simbol secara kalian bisa baca sendiri. Kalau ada sesuatu yang contoh, itu. Selanjutnya ketika teman-teman memberikan informasi gizi dan kesehatan, berikanlah contoh. Itu bagus. Realnya seperti apa? Kalau sama anak SD, ada yang paling tua ini sama ibu-ibu ya. Menyampaikan tentang apa kalau ibu-ibu? Enggak ya. Respondenku nanti ibu-ibu menyampaikan tentang MPASI. Nah, kalau materi tentang MPASI, bahannya ini MPASI itu harus sesuai dengan tekstur usia balita seperti ini. Kamu memberikan MPASI mau pakai apa bahan dasarnya? Belum. Nanti MPASI bahan dasarnya misalnya ikan. Ikan yang bagus itu ikan salmon. Itu mahal, tujuannya nggak saya belikan. Ikan salmon itu mahal. Saya ngomong kemarin di posyandu lansia ada yang tanya tentang balita. Ya sudah, saya layani. Ya ini posyandu lansia tapi tanya tentang kasus balita karena ternyata kadernya itu adalah kader balita juga. Mas, kemarin satu. Mas, maaf, saya mau tanya tapi agak melenceng. Saya langsung berpikiran yang enggak, tentang apa nih? Ternyata mau tanya tentang stunting. Siapa stunting, Bu? Tentang balita. Oh ya, tentang balita. Gimana, Bu? Nah, balita stunting gini-gini. Yang kasih gini. Oh ya. Saya bilang, Ibu kalau saya di rumah, itu MPASI-nya itu sampai sekarang itu saya tambahkan minyak zaitun. Jadi di campuran MPASI saya tambahkan 1 sendok teh saat itu pertama kali saya cek toleransinya gimana. Oh, ternyata bagus. Bertambahnya usia anak saya tambahkan minyak zaitun 1 sendok makan. Sampai sekarang setiap kali makan 1 sendok makan minyak zaitun. Itu bagus. Tanpa pemanasan, jadi tinggal dicampur yang sudah jadi tinggal dicampur. Tapi apakah itu pesan yang bisa disampaikan secara umum ke mereka? Kenapa? Mahal minyak zaitun itu setengah liter 120.000 saya beli. Itu cuma kepake sekitar 2 mingguan lebih dikit. Nah, bayangin kalau mereka nggak punya susah minyak. Nggak semua tempat juga ada yang sesuai untuk itu. Nanti minyak zaitun ada beberapa jenis soalnya, ada yang buat menumis, ada yang pemanasan ringan, ada yang untuk tidak dipanaskan. Saya beli yang tidak dipanaskan, Evo, yang extra virgin olive oil. Nah, itu tidak boleh dipanaskan. Merek tertentu yang varian Evo nggak semua supermarket ada, apalagi minimarket nggak akan ada. Nah, saya harus muter-muter di salah satu supermarket juga. Nah, kalau saya menyampaikan itu ke posyandu balita, belum tentu semuanya effort yang sama. Maka harus disampaikan, harus hati-hati dalam penyampaiannya. Enggak semuanya bisa memberikan itu. Kita secara
Ibu kalau mau pakai minyak zaitun, tapi itu mahal. Kita kasih fakta. Nah, kalau mau lebih murah, kandungannya relatif tidak berbeda, bisa pakai buah-buahan yang mengandung lemak. Anak boleh kok dikasih alpukat kalau memang cocok, boleh kok pakai biji-bijian tertentu, atau minyak-minyak yang lain juga boleh. Nah, itu bisa kita sarankan. Jadi itu mau tidak mau kita harus punya membawa mereka ke pengalaman langsung, dipraktekkan. Nanti kalau memberikan edukasi caranya seperti itu. Kalau kalian hanya bermodalkan PowerPoint tanpa membaca banyak karena sudah pernah bikin edukasi atau belum? Ini yang bakal jadi PR. Belum pernah praktek tapi harus memberikan informasi. Nanti kalau mereka tanya sesuatu kamu nggak bisa jawab kalau pertanyaan itu tidak ada di slide. Mbak, anak saya alergi dengan ikan, telur, daging. Terus saya harus memberikan MPASI dengan apa? Karena belum pernah praktek, belum pernah membuat MPASI, teksturnya seperti apa, bahan penggantinya apa, tapi harus memberikan tentang itu yang perlu diberikan dengan baik. Kali data sebanyak mungkin biar nanti pertanyaan-pertanyaan unik yang tidak ada di situ tapi praktikal itu nanti pasti akan ditanyakan. Kalau ibu-ibu itu praktikal. Kalau anak sekolah mungkin nggak banyak tanya, tapi kalau ibu-ibu praktisnya seperti apa? Prakteknya di rumah seperti apa? Itu harus dipersiapkan. Ini nggak jauh berbeda sih sama yang tadi. Ada media yang menggunakan audio, ada yang media sampai komputer base. Ya. Sekarang kita pakainya komputer base. Ini media tahun 76, jadi komputernya komputer tahun 76 ya. Tidak seperti yang sekarang 2020. Ya, kalau dulu audio ya cuma dengan pita audio sampai jaringan, radio, rekaman. Semakin ke bawah semakin bagus. Ada yang namanya benda, maksudnya adalah contoh food model. Nah, itu contoh. Saya nggak mungkin bawa sayuran ke sini, ya kan? Ribet, busuk. Dia cuma buat sekali, cuma dipamerin lagi. Nah, minggu depan di tempat mana lagi beli sayur lagi susah. Maka pakai food model. Dulu pakai kayu. Saya beli yang kayu, kampus saya. Tapi ternyata berat banget. Akhirnya dipilih, ya beras sayuran yang ini salah, lauk yang ini aja. Dipilih pun ternyata masih berat. Kemudian ada yang plastik, harganya malah mahal. Belum bentuknya kadang nggak sesuai dengan itu potongan. Nah, sekarang pakai buku model, buku foto model itu masuk di dalam benda model tiruan. Kalau komputer ya animasi. Kemudian sepertinya saya akan memberikan contoh-contoh ini, mohon maaf, belum terklik. Nah, ini adalah contoh-contoh media. Media visi pertama ada namanya poster. Ini punyanya siapa ya? Nggak baca saya. Saya nggak tahu. Ini baru nih 2022. Salah satu mahasiswa. Kalau ini punyanya siapa ya? Ini punyanya mahasiswa UPN, ketua Himaki, cowok yang bikin lomba. Terus ini juga salah satu lomba dari anak IPB atau masyarakat. Nah, ini dia memberikan media, membuat media seperti ini buatan mahasiswa semua. Media poster tentang pilihan makanan yang sehat. Ada animasinya, ada pesannya secara singkat, ada warna yang digunakan. Ketika poster fotokopian, warnanya kalau nggak putih hitam, warna kayak gini tulisannya nggak kebaca. Itu saya lakukan. Fotokopi literan, literannya jadi hitam. Mau dibuat langsung depan dulu. Bikin mahal. Di fotokopi lebih murah, nggak apa-apa. Nanti kalau di print turun. Jadi mau nggak mau pakai offset yang seperti ini, yang print di digital printing tertentu. Jadi dia nggak begitu
Kalau kena air nggak usah, tapi ya tetap saja satu lembar makan. Apakah sebenarnya banyak dikasih satu ya kita rugi. Nah ini poster seperti ini. Kita butuh menyampaikan banyak hal di dalam poster. Tapi kalau kita memberikan panjang lebar seperti ini, bosan. Kalau dilihat aja sudah membosankan. Maka teman-teman kalau mengkreasikan media, minimalkan tulisan, banyak gambar, grafik, diagram, atau apapun. Itu bisa bicara banyak misalnya di sini dia menggunakan infografis tertentu tentang cara pencegahan diabetes. Ada vitamin C, ini singkatan vitamin C. Ada tentang aktivitas fisik, tingkatkan sayuran, buah, terus kemudian yang lain sampai akan termasuk tidak merokok. Ya, di sini infografis. Atau seperti isi piringmu di sini. Ya, di sini ada nasi warnanya merah. Meskipun sebenarnya nasi merah sama nasi putih dibuat baik. Ya, jangan memaksakan nasi berdasarkan warnanya. Sama saja ketika dibanding itu ada bedanya enggak? Ada, tapi nggak sama. Jadi nasi tidak harus itu. Nah, silang sayur buah. Saya nggak kayak gini. Pisangnya saya taruh karena pisang kotor, di sini ada kulitnya. Ini ya ini cuma mempermudah aja, estetika aja. Tapi saya nggak yakin ini kalau dimakan. Jadi pisangnya ini masih kotor. Tapi kalau mau dikupas, masa iya pisang? Sama seperti ucapan Bapak. Nih, saya nggak ngomongkan karena nanti akan saya di YouTube. Ya, apa omongan beliau? Nah, menggantikan satu porsi nasi dengan 2 buah pisang. Kalorinya sama nggak? Sama, tapi gizinya berbeda. Nah, itu media pertama poster. Ini teman-teman perlu keterampilan betul dalam bermain membuat poster. Font jangan yang kaku. Font yang kaku dikayak proposal. Ya, kita sedang buat poster. Gunakan warna, jangan monokrom, jangan satu warna aja. Warna Pak merah, kebetulan bintangnya merah semua. Yang cocok. Dari warna beraneka ragam, bentuk, font, ukuran font itu akan bermain. Kita ini juara 1 nih, lomba ini juara 1, ini juara 5. Yang tengah juara 5, yang piring makananku harusnya isi piringku itu juara 1. Yang itu jaga. Yang kedua, ini punya usahanya teman-teman di lini sehat. Cakram gizi. Nah, kebetulan saya bawa contoh. Jadi teman-teman yang di Zoom, ya kalian lihat aja di layar sini. Itu adalah media visual. Ini real experience. Karena kalian akan pegang. Bukan barang tiruan. Ini asli nih. Jadi ini akan menjadi ingatan yang lebih baik. Maka saya bawa benar. Pernah pegang? Siapa? Oh, punya. Oh, waktu PSG ya. Kampus saat itu saya suruh beli. Teman-teman saya yang menikah, gift-nya ini yang gizi. Karena nggak mungkin bakal dibuang. Karena pasti akan dipakai. Nggak ngerti pun kemana-kemana. Kan bagus. Gitu? Nah, isi piringku, maaf, isi piringku. Apa namanya? Cakram gizi ini paling tidak misalnya menggunakan banyak yang menggunakan menjual ini untuk IMT. Misalnya, mengukur IMT daripada pakai kalkulator pembagian kuadratin susah, main berkuadrat-kuadrat pakai cakram gizi. Nah, ini mempermudah sekarang.
ketika menghitung IMT. Kita nggak perlu saklek menghitung IMT sampai koma-koma desimal kedua. Nggak perlu. Yang penting kita tahu dia sudah dalam kategori apa. Karena nanti ketika di lapangan, daripada kita mengajarkan, ya kita bolehlah mengajarkan mereka menghitung IMT secara mandiri. Tapi kalau dengan alat media cakrawisi akan lebih mudah. Nah, kalau sudah pernah lihat ya sudah. Saya pikir belum pernah lihat. Dia jadi sudah punya pengalaman dengan cakrawisi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini yang paling konvensional. Leaflet. Ini semua leafletnya beda. Teman-teman ya, justru nggak lihat ya. Saya punya setumpuk, ini leaflet diet. Daftar bahan makanan penukar. Pernah pegang leaflet daftar bahan makanan penukar? Punya siapa? Oh, punya sendiri. Nah, ini saya punya yang dari Panti Ratu. Nah, sebagai orang gizi harus tahu, bahkan mungkin hafal. Karbohidrat, satu penukarnya itu, sumber makanan pokok, satu penukarnya 40 karbohidrat, 4 protein, 175 kilokalori. Nanti lauk berapa? Lauk tinggi lemak, rendah lemak, lemak sedang, semuanya di sini. Teman-teman nanti ketika mengunjungi pasien ke klien, pakai daftar bahan makanan penukar. Kalau nggak punya minyak, pakai apa? Kalau nggak punya wortel, pakai apa? Kalau nggak boleh nasi putih, pakainya apa? Nanti teman-teman kita memberikan edukasi. Petunjuk diet ibu hamil, petunjuk diet ibu nifas dan menyusui, makanan pendamping ASI untuk 6-12 bulan, gizi anak sehat 1-6 tahun, anak sehat 1-6 tahun, penyakit TBC, dan diet-diet yang lain banyak banget. Diet untuk jantung, diet untuk tinggi kalori, tinggi protein, rendah lemak, dan itu. Teman-teman akan belajar ini nanti semester depan. Leaflet ini misalnya yang disediakan sama Departemen Kesehatan, kalian bisa download. Termasuk kalau mau mengembangkan nanti tentang PASI, tentang anak sehat di SMP, SD, tentang ibu hamil, di posyandu dan yang lain, silakan teman-teman kunjungi Depkes. Di sana sudah punya leaflet yang bisa diunduh secara gratis. Tapi saya tidak mau saya tidak mau melihat kalian kopas itu. Saya ingin kalian menjadikan itu sebagai literatur saja. Kalian bisa berkreasi disesuaikan dengan respondennya siapa. Leaflet kayak gini. Ini yang leaflet pernah saya fotokopi. Kalian lihat warna birunya. Nggak jadi hitam semua. Tulisannya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma yang sini. Nama, tanggal lahir, nah ini yang kelihatan. Yang lainnya semuanya hitam semuanya. Ini yang kesalahan saya waktu. Lihat. Ada media berikutnya ini adalah papan bermain monopoli untuk edukasi tentang dari teman-teman kedokteran gigi. Ini peranti-perantinya, ada gift-nya, ada dadu dan pionnya, kartu-kartu hukuman, reward, kartu keterangan dan lain-lain. Kesempatan ini panggil apa? Anak-anak kecil suka bermain monopoli, ya pakai media ini. Tapi bukan istana-istana negara, ikon-ikon negara, tapi justru informasi kesehatan. Jadi sampai selain monopoli ular tangga. Ini adalah ular tangga stunting resmi dari Kemenkes. Kementerian sampai bikin media ular tangga. Ini bisa di-print 3 meter. Resolusinya tinggi banget. Masih bisa di-print sampai 3 meter. Jadi kalau memberikan edukasi di anak sekolah, tinggal dibawa ini bentuknya seperti karpet. Langsung disebar. Kalian minggir dulu. Anak kecil minggir ke tembok, sebarin 3 meter. Main ular tangga.
nggak usah pakai pion, kamu aja berdiri di sini. Gitu kan? Nah, malah jadi terlibat langsung nih, seperti ini, mirip seperti ini. Ketika bisa bermain, mereka terlibat secara langsung, baca, paham, tertarik, bisa nangkep nih informasi. Tapi kelemahannya kira-kira ada kelemahannya nggak ini? Media kegiatannya kira-kira ada kelemahannya nggak? Ada, Pak. Yang di Zoom dulu, silahkan. Ada, Pak. Menurut saya untuk kelemahannya itu kalau anak-anak biasanya tuh rebutan pengen main, maksudnya sama-sama pengen main gitu. Jadi kalau ini kan misalnya apa anak tangga, ini kan cuman permainannya kan kayaknya 2 atau 3 orang, maksudnya terbatas gitu, Pak. Ya, Ya harus menunggu lama gitu. Terima kasih, Pak. oke. Kan anak kecil. Oke, terima kasih suster. Ada lagi teman-teman di sini belum? Saya setuju dengan suster, terus tambahannya yang lain cuma bisa lihat aja Pak. Oke. Yang lain. Yang lain cuma nonton. Padahal sebenarnya ingin, tapi mau. Nanti kalau kalah, diejek. Itu? Iya. Mendingan saya nonton, tapi sebenarnya ingin main. Oke, rebutan. Ada lagi? Yang kira-kira kelemahan dari proses kegiatan atau media ini? Ada? Ada lagi yang di Zoom? Ada lagi? Kelemahan paling krusial adalah selain rebutan, mereka cuma menikmatinya sebagai sebuah permainan. Informasinya nggak nangkep, cuma seneng-seneng tok. Itu kelemahan dari simulasi ataupun real play, role play ataupun real experience. Itu kelemahannya itu. Field trip ada kelemahannya nggak? Ada. Nah, mumpung keluar jalan-jalan jauh, kapan lagi? Ngomong apa silahkan, nanti jam 2 kita jalan-jalan ke pusat pembelanjaan. Yang difokusin itu. Sama seperti permainan seperti ini. Anak-anak itu lebih sering lihat yang duduk. Lari-lari. Mumpung boleh. Tadinya kan disuruh duduk rapi. Nah, lebih cari senang-senangnya. Alhasil pesan di setiap kotak, ini ada 36 kotak, tidak diperhatikan. Itu jadi permasalahan. Padahal experience-nya bagus. Tadi ngapain seru ya? Seru main olahraga, kalah, aku menang. Tapi pesannya apa? Nggak ngerti. Ini tentang olahraga stunting. Ini resmi. Menarik. Kemudian ada lagi. Sekarang berbasis gadget dengan game. Ya, ada 10 game tentang COVID, tapi di kalian kisi saya belum menemukan. Game untuk mengedukasi tentang COVID, mulai dari Chips sampai CGP. Game-game seperti ini, mereka jadi bermain, berharap dengan adanya intervensi ini semakin menggairahkan pengembang game menghasilkan karya terbaik untuk membantu sosialisasi COVID, edukasi COVID lewat game. Orang harus bermain game biar mereka ini ternyata sampai ke situ. Nah, ini contoh yang nyata juga di mana? Nah, itu contoh. Itu jalan lurus tapi berbelok itu sebelum pom bensin. Itu kalau capek ya kebablasan, kalau ingin ngebut nakal jalannya nggak teratur juga blunder-blunder. Nah, dengan adanya mobil nyata sebagai contoh, orang jadi teredukasi. Ya toh, tujuannya dipasang di sini kan ini untuk budayakan tertib lalu lintas, kalau nggak mau kecelakaan kayak dia. Karena kalau cuma pakai patung polisi, kita tahu itu cuma patung. Kalau pakai mobil yang triplek, kita tahu itu cuma mobil. Setelah dilewati tipis. Ya toh? Kalau dia cuma pakai seruan, jangan ngebut, atau apa namanya polisi tidur dan yang lain, ya setelah itu tetap aja.
Kalau pakai nyata, mereka bisa lebih aware. Dan terbukti bertahun-tahun saya melewati jalur ini belum pernah lihat kecelakaan lagi. Tapi tidak tahu kalau di tempat lain. Setelah ini atau sebelum ini saya kurang tahu. Tapi relatif sudah bisa terjaga sekarang. Orang jadi aware itu ada kecelakaan di sini. Ini bukan kecelakaan di tempat lain yang terus dibawa ke situ, bukan. Memang di situ. Ya relatif di situ untuk jadi peringatan orang-orang untuk lebih aware bahwa di sini kalau kamu nggak hati-hati bisa kecelakaan. Nah, itu juga contoh media. So tugas kalian adalah mengembangkan media sesuai dengan proposal kalian, target kalian, informasi apa yang akan disampaikan. Tujuannya satu, bagaimana cara informasinya dari kalian itu disampaikan tersampaikan dengan baik dan dapat diterima. Titik. Mau lebih private, nih lu, misalnya saya edukatornya, nih lu respondennya. Nih lu, saya mau menyampaikan informasi apa? Nggak usah pakai media lah, ya kita ngomong aja. Ya sudah, ngomong aja. Sudah paham dulu? Sudah boleh bilang. Mau nggak? Kita boleh nggak? Boleh. Tapi medianya nggak jelas, informasinya nggak sampai. Nah itu tentang media. Itu ada yang ingin ditanyakan teman-teman di Zoom ataupun di ruang Maria tentang media? Saya cuma beberapa slide tadi. Silakan flow. Oh, tak pikir tanya ternyata. Oh iya. Yang di Zoom, ada yang ingin ditanyakan yang di Zoom, silakan. Belum, Pak. Silakan Lilian. Ada? Oh, Iya. Belum, Pak. oh ya, sorry, saya salah dengar. Yang di mana cukup? Pak Dian, saya mau bertanya. Oke, silakan Suster. Untuk tugas menyusun media ini apakah kelompok atau kita sendiri-sendiri? Jawabannya adalah kelompok. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, kelompok. Kecuali kelompokmu cuma dirimu sendiri. Nah, ada lagi tanya, Nilu? Kan kelompok saya ini besok mau ada yang kayak bersentuhan itu bisa kita sendiri, Pak. Nah, besok bagiannya itu ada di kelompok itu untuk membuat poster itu tuh bisa di media. Posternya? Iya, kita sendiri nanti dia jelaskan ke depan. Ya, bisa. Jadi mereka akan dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti di setiap kelompok akan ada mahasiswa mendampingi. Terus membuat media kreasinya sendiri-sendiri. Nanti dengan media yang dibuat oleh kelompok kecil itu, anak-anak sekolah akan mencoba menjelaskan apa isinya ke teman-teman di kelas. Seperti itu? Ya, bisa. Itu malah bagus, karena mereka terlibat langsung, bahkan ikut menjelaskan informasi. Malah informasinya double. Mereka dapat informasi dari kamu, mereka membuat, mereka menyampaikan. Itu malah double. Ini daya ingatnya malah lebih banyak karena semakin banyak organ yang dipakai. Mereka pertama dengar dari kamu. Setelah dengar mereka membuat karyanya. Setelah membuat karyanya mereka harus ngomong. Belum lagi nanti kalau ada pertanyaan mereka harus bisa menjawab. Beberapa kali informasi keluar masuk itu akan lebih nangkep. Itu malah bagus nih loh. Keterlibatannya tinggi. Cuman perlu di masalah waktu, ya. Terus masalah resources juga. Bisa nggak mereka mau terlibat menggambar, mengkreasikan, kecuali kamu sudah fasilitasi semuanya. Gitu. Dan sebagai pendamping juga bisa lebih aktif karena mereka gelas kosong. Yang harus kamu kasih air. Kalau kamu punya air tapi kamu nggak bisa nuangin, ya mereka tetap kosong. Itu bagus sebenarnya. Ya. Ada lagi yang mungkin tanya tentang proyeknya ataupun tentang calon media yang mau dipakai. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Ada yang sudah membuat atau rencana mau buat model apa, medianya apa? Selain kelompoknya Nilu barusan. Ada? Yang di Zoom barangkali
Ada yang sudah membuat media? Belum? Belum, Pak. Nah, silakan nanti kalian bisa punya waktu untuk mengembangkan. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang disampaikan untuk ditanyakan, saya cukupkan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang hadir di ruang meeting Zoom 2, ataupun teman-teman yang di ruang Maria. Mulai minggu depan, kita akan rajin seperti ini. Ruangan Maria bisa diisi sampai 40 orang, jadi silakan bisa hadir full team. Kecuali buat orang-orang yang masih di luar Jawa. Meskipun itu sebenarnya kalian sudah harus diminta datang ke sini. Karena sebentar lagi semuanya harus luring. Tidak lagi ada saya tetap di rumah ataupun tidak. Itu tetap sehat, booster ketiga, terus kalau memang sakit ya sampaikan ke saya atau ke PC untuk bisa off. Saya tetap bisa melayani menggunakan Zoom. Tetapi tetap ada keterbatasan. Penyampaian akan lebih baik, diterima lebih baik kalau ketemu langsung. Pengalaman langsung akan lebih baik dibanding hanya melalui pendengaran atau penglihatan. Jadi ya, media, pendidikan tentang media hari ini menjelaskan tentang. Oke. Terima kasih sekali, saya cukupkan hari ini. Selamat siang, matur nuwun, berkah dalem. Terima kasih Pak Dia. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Dia. Berkati. Tuhan memberkati.